Shalom Bapak Ibu dan Saudara. Jumpa lagi dalam program Night Call GPIB bersama dengan saya, Pendeta Caroline Kusianto Tatiwakeng. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Dalam kerinduan kami yang dalam terhadap firman-Mu ya Tuhan, pada malam ini kami datang tunduk diri, mengucap syukur dan berterima kasih atas pertolongan dan pemeliharaan Tuhan bagi kami di sepanjang hari ini. Tuhan, sebelum kami beristirahat, kami rindu untuk membaca dan merenungkan sabda firman-Mu. Urapi masing-masing kami dengan Roh Kudus-Mu, agar firman Tuhan yang akan kami baca dan kami renungkan kami pahami dengan baik, mengambil tempat dalam hati pikiran kami, dan kami pun dapat mengerti apa kehendak Tuhan yang harus kami lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan kepada kami, karena kami sudah siap untuk mendengarkan. Amin. Pembacaan Alkitab pada malam hari ini terambil dari Filemon pasal 1 ayat 8-16 yang berkata, "Karena itu sekalipun di dalam Kristus aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintahkan kepadamu apa yang harus engkau lakukan. Tetapi mengingat kasih-Mu itu, lebih baik aku memintanya daripadamu. Aku, Paulus, yang sudah menjadi tua, lagi pula sekarang dipenjarakan karena Kristus Yesus, mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna, baik bagimu maupun bagiku. Dia kusuruh kembali kepadamu. Dia, yaitu buah hatiku. Sebenarnya aku mau menahan dia di sini sebagai gantimu, untuk melayani aku selama aku dipenjarakan karena Injil. Tetapi tanpa persetujuanmu, aku tidak mau berbuat sesuatu, supaya yang baik itu jangan engkau lakukan seolah-olah dengan paksa, melainkan dengan sukarela. Sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak daripadamu, supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya, bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih. Bagiku sudah demikian, apalagi bagimu, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan." Demikianlah pembacaan Alkitab. Bapak, Ibu, dan Saudara yang diberkati Tuhan. Ada sebuah pepatah yang mengatakan, "Jangan menjadi seperti gunting yang memisahkan apa yang sudah bersatu, tetapi jadilah seperti jarum yang menyatukan apa yang sudah terpisah." Gambaran jarum ini mungkin bisa menggambarkan sikap yang Paulus tunjukkan atas ketegangan yang terjadi di antara Filemon dan Onesimus. Onesimus adalah budak dari Filemon, dan sebagai seorang budak, Onesimus berlaku tidak baik kepada sang tuan. Dia mencuri harta Filemon dan kemudian melarikan diri ke Roma. Apa yang diperbuat Onesimus ini akhirnya membawa dirinya mendekam di penjara Roma. Di penjara inilah Onesimus berjumpa dengan Paulus yang saat itu juga sedang dipenjara karena Injil Kristus. Arahan, nasihat, pengajaran, teguran yang diberikan Paulus kepada Onesimus tidak hanya membuat ada keintiman, ada kedekatan pribadi antara Paulus dan Onesimus, sehingga Paulus menyebut Onesimus sebagai anak dan buah hatinya. Tetapi arahan nasihat, pengajaran, serta teguran yang diberikan Paulus kepada Onesimus membuat dan membawa Onesimus mengalami sebuah perjumpaan khusus dengan Tuhan. Onesimus mengalami titik balik
yang membuatnya menyesali setiap sikap dan perbuatannya yang lalu dan membuatnya bertobat dari segala kejahatannya. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, sebagai seorang pemimpin, bisa saja Paulus memaksa dan meminta supaya Filemon mengizinkan Onesimus tetap tinggal di penjara untuk melayani Paulus menggantikan posisinya. Atau bisa saja Paulus mempengaruhi Onesimus untuk lebih memilih tinggal bersamanya walaupun di penjara, melayani dirinya daripada harus kembali kepada sang tuan, yaitu Filemon. Apalagi kondisi yang terjadi saat itu, ada hubungan yang sedang tidak baik antara Filemon dan juga Onesimus. Bisa saja Paulus juga mengambil kesempatan dalam kesempitan atau aji mumpung mereka sedang konflik, mumpung hubungan mereka sedang tidak baik, tapi sedikit pun tidak pernah terfikirkan oleh Paulus. Bahkan Paulus yang sangat mengenal kebaikan hati Filemon meminta agar Onesimus kembali kepada sang tuan, dan dengan sangat optimis Paulus percaya bahwa Filemon akan menerima Onesimus kembali. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, sikap yang ditunjukkan oleh Paulus untuk zaman sekarang ini mungkin sangat sulit untuk ditemukan. Karena orang lebih senang istilahnya menjadi kompor beleduk ketika ada yang lagi konflik. Lebih suka menjadi musuh dalam selimut, lebih suka menyiram bensin pada api yang sedang menyala, hanya untuk memuaskan hasratnya agar apa yang dia mau bisa tercapai. Apalagi dalam dunia kepemimpinan, banyak pemimpin yang selalu menghalalkan berbagai cara agar keinginannya tercapai, walaupun itu pada akhirnya merugikan orang lain. Paulus sebagai seorang pemimpin telah menunjukkan sebuah keteladanan yang baik, menjadi mediator antara Filemon dan Onesimus yang saat itu sedang lagi berkonflik, agar hubungan mereka bisa harmonis kembali. Bahkan Paulus meminta kepada Filemon untuk menerima Onesimus kembali, bukan lagi sebagai hamba, tetapi sebagai saudara yang kekasih dalam Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudaraku, menutup segala kegiatan kita di hari ini, saudara dan saya diajak untuk bisa meneladani sikap Filemon dan juga Paulus. Belajarlah untuk bisa menjadi mediator yang baik, bahkan terimalah saudaramu dalam penuh kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh diperdengarkan buat kami pada malam ini. Ajar kami untuk bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Ajar kami untuk bisa meneladani sikap Paulus, bahkan juga meneladani sikap dari Filemon dengan kebaikan hatinya, agar hidup kami lebih menyenangkan hati Tuhan. Agar ketika ada konflik di sekitar kami boleh menjadi seorang mediator yang adil dan baik, agar hubungan yang tidak harmonis itu boleh pulih dan baik kembali. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pada malam hari ini, kami ingin membawa pergumulan bangsa dan negara kami dengan segala situasi dan kondisi yang ada. Tuhan berkati para pemimpin-pemimpin kami dengan segala tugas dan tanggung jawabnya. Bahkan juga kami berdoa untuk GPIB secara khusus dalam program pemilihan
Diaken Penatua saat ini. Berkenan Tuhan berkati setiap jemaat-jemaat yang ada. Berkenan Tuhan memberkati warga Sidi sebagai calon-calon diaken dan penatua. Berkenan Tuhan memberkati para panitia yang bekerja, bahkan semua jemaat yang ikut ambil bagian, mendukung, menopang, mendoakan, agar semua ini berjalan dengan baik dan lancar. Biarlah Tuhan berkati agar siapapun yang akan terpilih untuk menjadi para pelayan-pelayan Tuhan, mereka boleh menjadi pemimpin yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, malam sudah menjadi bagian hidup kami. Ketika kami akan beristirahat, tolong Tuhan jaga kami, pelihara kami, dan izinkan kami untuk dapat menikmati hari yang baru pada esok hari, hari yang penuh dengan cinta dan berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa dan sembah syukur kami dalam nama Tuhan yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Demikian Night Call pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Dalam rangka hari ulang tahun Pelkat PKLU GPIB yang ke-12, Majelis Sinode GPIB mengajak Majelis Jemaat bekerjasama dengan para pengurus Pelkat PKLU jemaat-jemaat setempat untuk dapat mempersiapkan warga PKLU setempat untuk turut serta memeriahkan dan mengingat rayakan hari ulang tahun Pelkat PKLU dengan ibadah serta juga kegiatan lansia berprestasi. Atas nama Dewan PKLU GPIB, kami mengajak kepada semua pengurus PKLU dimanapun berada, dengan semua anggota PKLU GPIB, mohon untuk dapat mengikuti program Dewan PKLU Lansia Berprestasi. Terima kasih. Mari kita sama-sama sukseskan kegiatan lansia berprestasi ini. Tuhan Yesus memberkati.